Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya. dawn. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Yakobus Frederick Nahumuri. Bapak Ibu, saya pendeta jemaat di GPIB, Jemaat Efrata Teluk Kuantan, dan saya memegang jemaat di Pospelkes Bukit Sion TBS dan juga Pospelkes Maranatha Cirentih. Kita akan masuk dalam perenungan di pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu dapat menyiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu sekali. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau boleh memberikan kami dan mengaruniakan kami nafas kehidupan. Ini menjadi tanda penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan dan juga diberikan kekuatan. Dan saat ini untuk memulai kehidupan kami yang baru ini, ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pakai setiap kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga hari-hari kami diterangi oleh firman-Mu. Inilah kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 17, ayatnya yang ke-14 hingga 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Tetapi saya membaca pada ayatnya yang ke-20 saja, yang menyatakan, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepada kamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, Shalom. Ya, Bapak Ibu, salam saya dari tengah-tengah kebun sawit ini, di mana saya berada di Pospelkes Bukit Sion TBS. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini mau memperlihatkan bahwa Yesus dan para murid baru saja turun dari atas gunung. Ketika ia turun dari atas gunung, seperti biasanya, Yesus dicari oleh banyak orang. Yesus dicari oleh banyak orang karena pengajaran dan mujizatnya. Seperti pembacaan kita pada pagi hari ini. Seseorang mencari dan bermohon kepada Yesus agar anaknya yang sakit dapat disembuhkan. Tetapi yang menarik bukan pada mujizat Yesus, Bapak Ibu. Yang menarik dalam percakapan dan perenungan kita, bahwa orang itu mengatakan kepada Yesus mengenai murid-muridnya
yang tidak dapat menyembuhkan anak tersebut. Dan Yesus mengatakan serta menyatakan bahwa murid-muridnya masih kurang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal yang sama juga menjadi pertanyaan para murid kepada Yesus, di mana para murid mengatakan, mengapa kami tak bisa melakukan mujizat seperti guru? Kecurigaan saya dalam pertanyaan yang disampaikan oleh para murid adalah mereka ingin bertanya, mengapa kita yang setiap hari bersama-sama dengan Engkau, yang setiap hari yang bersama-sama melakukan kegiatan dan pelayanan, yang sudah menjadi murid-Mu, tapi kok kami tidak bisa melakukan mujizat seperti Engkau? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jemaat terkasih, hal ini memperlihatkan bahwa ada harapan yang keliru yang disampaikan oleh para murid kepada Yesus. Di mana ada harapan bahwa mau dapat melakukan mujizat karena kedekatan dengan Yesus. Ketika ada kedekatan, maka akan dapat melakukan hal yang sama seperti gurunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hal ini pemaknaan melakukan mujizat sudah bergeser. Bukan lagi karena adanya kuasa roh Allah atau sebuah karunia yang turun atas manusia, tetapi karena sebuah keinginan dan kedekatan. Mujizat tidak seperti itu, Bapak Ibu. Mujizat tidak berasal dari sebuah kedekatan. Bukankah hal yang sama juga sering muncul atas kita? Kita mengharapkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ketika kita merasa bahwa sudah rajin berdoa, sudah sering memberikan persembahan, bahkan banyak, atau sering membaca SBU, atau sering memberikan diri di dalam gereja untuk kegiatan atau hanya sekedar duduk-duduk, lalu harapannya dapat menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan, baik pribadi dan keluarga. Bukankah hal yang sama ini juga yang murid lakukan kepada Yesus? Kita merasa bahwa hidup kita harusnya dipenuhi dengan hal-hal baik, dengan ukuran manusia. Sehingga ketika pencobaan atau kesusahan hadir, maka kita merasa Tuhan tidak adil. Atau merasa Tuhan tidak lagi berpihak kepada kita. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya sekedar kuantitas diri hadir dalam sebuah ritual sehingga kita dapat mendapatkan hal-hal baik. Bukan karena kuantitas diri. Seberapa banyak kita berdoa, bukan. Seberapa banyak kita memberikan persembahan, bukan. Atau hal baik itu datang, seberapa sering kita datang ke gereja, bukan Bapak Ibu. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan bahwa di ayatnya yang ke-20, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Artinya apa Bapak Ibu? Kualitas iman perlu juga ada dalam kehidupan yang kita jalani. Bukan sekedar menjalani ritus-ritus sebagai kebiasaan kita, sebagai orang percaya. Tidak. Tetapi perlu ada kepercayaan kepada Allah secara penuh dan utuh. Itu memperlihatkan kualitas kita, kualitas beriman kita kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, percayakan segala sesuatu yang terjadi saat ini, sekalipun keadaannya tidak baik. Itu yang dituntut oleh Tuhan bagi kita sebagai umatnya. Sehingga ketika kita menaruh penuh kepercayaan kepada Tuhan atas kehidupan kita, walaupun keadaannya tidak baik, buruk sekalipun, di sanalah Tuhan memperlengkapi kita. Di sanalah Tuhan berkarya bersama dengan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, lewat firman Tuhan kali ini, kita diingatkan dan diajarkan. Bukan hanya sekedar seberapa banyaknya Bapak Ibu memberikan diri dalam gereja, seberapa banyaknya Bapak Ibu berdoa, seberapa banyaknya memberikan persembahan, bukan itu saja. Tetapi Bapak Ibu, seberapa kita mau menaruh harapan kepada Yesus atas kehidupan yang kita jalani. Taruhlah penuh
harapan itu di dalam Yesus Kristus, maka Yesus akan memperlengkapi segala sesuatu yang kurang. Amin. Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya.